shonen adalah anime yang memang ditujukan untuk anak remaja laki-laki, seperti namanya, shonen yang berarti remaja laki-laki. Biasanya anime ini bergenre action dengan intrik-intrik politik dan pertarungan-pertarungan yang bikin mata berbinar, juga ekspresi atau proporsi tubuh yang aneh ketika dipause. Terima kasih kepada trendingnya Dragon Ball 30 tahun yang lalu, anime menjadi dikenal seperti sekarang dan telah menjadi budaya yang mendunia. Kultur yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan para milenial, sama seperti meme dan juga K-pop. Oppan Gangnam Style. Tidak diragukan lagi, trendingnya Dragon Ball 3 dekade kemarin berhasil membuat fenomena-fenomena terbaru di dunia anime saat ini. Tren-tren anime shonen dengan protagonis yang agak rakus, bodoh, dan agak naif juga sedikit kekanakan menjadi populer di pertengahan 90-an hingga sekarang. Begitu pula salah satu elemen yang paling dibenci dalam anime garapan manga, yaitu episode-episode filler, dipopulerkan juga oleh anime bergenre shonen ini. Siapa yang tidak ingat dengan salah satu filler non-stop terpanjang sejarah di era 90-an yang tentu saja mempengaruhi anime-anime lain hingga sekarang? Yaps, betul sekali. Dragon Ball GT atau Dragon Ball GT yang menceritakan petualangan terakhir Goku di mana Goku menjadi anak kecil dikarenakan permintaan kepada Dragon Ball terlarang, sebenarnya adalah filler tanpa jeda paling lama di masanya, yaitu dengan filler selama 3 season berturut-turut dan memiliki jumlah episode sekitar 65-an episode. Berkat hal ini, banyak anime yang meniru konsep Dragon Ball GT yang melakukan filler apabila terjadi kejar-kejaran dengan manga atau filler di akhir-akhir animenya sebelum tamat, terutama di anime-anime yang lumayan populer. Tentunya banyak orang yang masih ingat anime Samurai X yang pasca cerita alur utamanya tamat, itu tuh yang Kenshin lawan Mumi, maka endingnya diakhiri dengan sekitar 30-an episode filler yang mengecewakan. Dan kalau kita membicarakan masalah filler mengecewakan, siapa yang tidak ingat Naruto yang memiliki komposisi filler 41% dari keseluruhan seri animenya, atau 300-an episode filler dari 720 episode keseluruhan, yang sama sekali tidak berpengaruh pada jalan cerita, dan 77 episode filler terpanjang sepanjang masa yang ditayangkan secara berturut-turut. Beberapa arc-arc di Naruto yang tergolong filler bahkan cenderung merusak cerita dan karakter yang telah dibangun di Naruto. Pada akhirnya, rekor tersebut berhasil dikalahkan oleh Detektif Conan yang memiliki jumlah filler sekitar 43% dari cerita keseluruhan. Maka tidak diragukan lagi, Detektif Conan adalah anime dengan filler terbanyak, yaitu 428 episode. Walaupun wong anime akui kalau episode-episode filler di Detektif Conan jauh lebih menghibur daripada episode-episode filler di Naruto dan Naruto Shippuden. The color. It looks like something out of a Suez Canal. That's delicious. Pasca populernya Dragon Ball, anime-anime dan manga-manga shonen dengan karakteristik yang mirip seperti misalnya Hunter x Hunter, One Piece, dan Naruto muncul satu persatu. Dan anime-anime tersebut berhasil menjadi inspirasi dan membuat tonggak sejarahnya sendiri. Manga dengan penjualan terbesar sepanjang sejarah? Cek. Manga dengan hiatus terlama sepanjang sejarah? Cek. Manga yang menginspirasi untuk menyerbu pangkalan militer Amerika? Cek. Bahkan ada politikus yang terinspirasi dari manga dan anime shonen untuk melakukan hal-hal yang bersifat politis demi keberlangsungan kekuasaannya. We're going to build a wall. It's going to be built. Namun, era tersebut telah berakhir. Kita akui kalau anime-anime shonen telah menemani masa kecil kita dengan sebaik-baik tontonan. Dragon Ball, Naruto, One Piece telah menyertai kita hingga menuju kedewasaan seperti sekarang. Hingga bahkan para generasi bangkotan tersebut masih tetap mengikuti perkembangan manga dan animenya hingga saat ini. Walaupun kebanyakan dari mereka sudah memiliki anak dan sudah jadi om-om di luaran sana. Namun di era canggih di mana internet bertebaran seperti beberapa tahun terakhir ini, orang-orang mulai mempertanyakan logika dari anime-anime tersebut. Sebagai contoh, seperti yang kita ketahui, konsep kekuatan persahabatan di anime alias nakama power telah ada di berbagai anime di era 90-an. Terutama di anime-anime yang ditujukan untuk anak gadis alias anime shoujo.
Anime-anime yang bertemakan mahou shoujo alias gadis penyihir seperti misalnya Sailor Moon, Cardcaptor Sakura, dan Pretty Cure adalah langganan dalam penggunaan konsep ini. Namun semenjak anime shonen menjadi populer di era 90-an hingga 2000-an, konsep kekuatan persahabatan ini digunakan juga oleh anime-anime bergenre shonen sebagai sesuatu hal yang lumrah. Anime One Piece adalah anime yang mempopulerkan nakama power di dalam ceritanya. Kita seringkali melihat kalau Luffy, protagonis dari anime One Piece yang bercita-cita menjadi Raja Bajak Laut, pasti akan marah kalau teman-temannya dihina oleh orang lain. Bahkan diceritakan kalau Raja Bajak Laut Goldie Roger menghancurkan suatu negara karena temannya dihina. Kebanyakan arc-arc yang terjadi di One Piece terjadi karena anggota Bajak Laut Topi Jerami berusaha menyelamatkan teman-temannya atau orang-orang yang peduli kepada mereka. Walaupun begitu, konsep kekuatan persahabatan dalam anime One Piece masih berada dalam tahap yang wajar dan masih masuk ke dalam logika kita yang menonton animenya jika dibandingkan dengan anime-anime shonen lainnya. Yaps, kita membicarakan mengenai Fairy Tail. Ketika Wong Anime pertama kali menonton Fairy Tail di masa-masa kuliah, Wong Anime sangat menyukai anime yang satu ini. Anime ini memberikan kepada Wong Anime petualangan para anggota guild sihir yang memiliki spesialisasi dalam menghancurkan bangunan-bangunan di sekitarnya dengan karakter-karakter beragam yang memiliki kepribadian acak adul. Ada laki-laki yang punya kebiasaan buka baju ketika berada di depan umum. Ada kucing biru absurd terbang yang bercandanya kebablasan bisa bikin kita pengen nendang dia. Dan ada gadis berbaju jirah yang senang sekali menyundul dan memukul orang supaya orang tersebut diam. Premis ini tergolong baru di dunia anime shonen, mengingat anime-anime bertema penyihir biasanya adalah anime yang ditujukan kepada anak-anak gadis remaja. Dan beberapa arc awalnya sendiri tergolong cukup menghibur dan sangat melekat di diri Wong Anime. Namun di episode-episode selanjutnya terjadilah keanehan dalam konsep pertarungannya. Pemeran utamanya Natsu seringkali mengatakan hal-hal seperti jangan menghina guild kami saat dia sudah dipastikan akan kalah. Namun tiba-tiba kekuatannya bertambah drastis dan bisa membalikan keadaan sehingga menang melawan musuhnya. Salah satu pertarungan yang paling Wong Anime ingat dengan jelas yang menggunakan konsep nakama power ini adalah pertarungan antara Erza Scarlet melawan Azuma pada Tenrojima Arc. Dan di episode pertarungan inilah Wong Anime merasakan yang namanya BS dalam nakama power ini. Erza yang telah pingsan 2 kali dalam pertarungannya justru malah berhasil mengalahkan Azuma yang overpower ini dengan kekuatan persahabatannya. Tanpa logika yang jelas, Erza tiba-tiba mampu membalikan keadaan dan tiba-tiba mendapatkan kekuatan kembali setelah 2 kali pingsan yang seharusnya kalau ini terjadi di dunia nyata tidak akan pernah terjadi. Di arc selanjutnya pasca time skip yaitu di arc Tartaros, Erza yang telah kehilangan seluruh kelima indranya dan hilang syaraf perasa tubuhnya tiba-tiba bisa menang melawan musuhnya yang beberapa kali lipat jauh lebih kuat darinya. Dan apa penjelasan si kucing biru terbang ketika dia ditanya kenapa Erza bisa menang? Jawabannya adalah karena dia Erza. Sejak saat itu, Wong Anime tidak pernah lagi mau membaca manga dari Fairy Tail dan tidak pernah menganggap serius animenya. Padahal Fairy Tail adalah salah satu anime yang Wong Anime paling tunggu-tunggu di masa kuliah dulu. Konsep nakama power yang absurd ini telah menjadi bahan kritikan di mana-mana mengingat betapa tidak masuk akalnya produk dari kekuatan persahabatan ini. Bahkan di dalam manga dan anime My Hero Academia, konsep nakama power ini pernah di-mocking dan diejek. Entah Horikoshi Sensei pengarangnya sengaja atau tidak melakukannya. Pertarungan 1 lawan 3 antara Sun Eater dengan para Yakuza bawahan Chisaki sang Overhaul sangat membekas di mata Wong Anime. Karena di adegan ini, Wong Anime bisa melihat kalau Horikoshi seolah ingin mengatakan kepada penontonnya bahwa My Hero Academia tidak akan melakukan konsep nakama power secara absurd dan memperlihatkan betapa buruknya konsep ini jika diterapkan secara realistis di dunia nyata. Intinya, menurut pengamatan Wong Anime, selain ingin mengatakan bahwa My Hero Academia akan melakukan pendekatan yang berbeda sebagai anime shonen, Horikoshi juga mengatakan bahwa terlepas dari animenya yang bergenrekan shonen, dia ingin kalau animenya dikenal karena ceritanya, bukan karena keabsurdannya. Pada era modern setelah tahun 2010-an, konsep-konsep lain di anime shonen seperti misalnya berteriak untuk meningkatkan kekuatan, MC naif tapi bisa menang,
Main karakter yang hanya tahu makan banyak dan hal-hal tidak masuk akal lainnya mulai dikurangi unsur-unsurnya. Anime-anime dan manga-manga shonen mulai mencoba untuk mengambil jalur yang berbeda dengan anime-anime mainstream lainnya. Sedangkan anime-anime mainstream yang telah terjebak pada jalur mainstream shonen dan mencoba menyeruak keluar dari stigma-stigma tersebut, kemudian mencoba untuk memperbaiki narasi dan jalan ceritanya. Lagi-lagi wong anime akan menjadikan My Hero Academia sebagai contoh. Sebagaimana kita tahu, My Hero Academia mengambil jalur mainstream shonen dalam pendekatan awalnya. Pemeran utamanya dikenal karena cengeng dan juga naif. Hal yang lumrah di anime shonen yang ditargetkan kepada anak remaja laki-laki. Mengingat anime seperti ini biasanya berfokus pada perkembangan karakter dari pemeran utamanya. Apalagi anime ini bertema superhero, sesuatu yang memang normal ditargetkan kepada anak-anak remaja. Namun semuanya berubah ketika karakter bernama Stain ini diperkenalkan. Stigma di mana hero selalu benar dan villain selalu salah mulai diaduk-aduk oleh Horikoshi. Dalam kurun waktu yang agak cepat yaitu 1,5 season, anak-anak yang ingin menjadi hero mulai diperkenalkan dengan konsep realita. Hero tidak selalu baik dan penjahat tidak selalu salah. Dan ketika di manga yang dikarang Horikoshi ini, mulai diperkenalkan My Villain Academia Arc yang merupakan arc di mana kita bisa melihat segala sesuatu berdasarkan sudut pandang penjahat, maka kita akan melihat salah satu dengan penulisan paling bagus yang pernah ditulis di manga shonen. Kita bisa mengamati penulisan yang apik dari Horikoshi dan perkembangan karakter dari para penjahat dan alasan mendalam kenapa mereka bisa melakukan hal-hal kejam yang selalu mereka lakukan. Manga dan anime lain yang awalnya juga telah terjebak pada alur mainstream shonen seperti My Hero Academia juga mengambil jalur keluar yang sama. Black Clover sebagai contoh adalah anime yang kita tahu memiliki protagonis anime paling berisik sepanjang sejarah. Namun kalau kalian mau menyelami anime ini, maka kita akan melihat kalau penulisnya sama seperti penulis My Hero Academia mulai melakukan penulisan-penulisan kreatif pada alur ceritanya, membuat Black Clover ikut-ikutan menyeruak keluar dari stigma shonen mainstream. Manga dan anime lain mencoba untuk mengambil jalur yang berbeda dengan anime shonen mainstream dan berfokus pada jalan cerita yang unik dan penulisan yang berkesan. Assassination Classroom adalah anime shonen yang mengambil konsep yang berbeda dari anime shonen kebanyakan. Animenya sendiri memiliki sekitar 30-an orang protagonis anak SMP yang memiliki tujuan untuk membunuh suatu makhluk seperti gurita yang bisa menghancurkan dunia setelah sebelumnya dia menghancurkan bulan yang merupakan satelit bumi. Namun anehnya gurita tersebut justru malah mengajar anak-anak yang merupakan anak-anak terbuang di sekolah mereka dan menjadikan assassination alias pembunuhan dirinya sebagai salah satu bentuk edukasi untuk meningkatkan perkembangan anak-anak yang dia ajar. Di masanya, anime ini menjadi pionir anime-anime dengan cerita anti-mainstream lainnya. Manga lain seperti Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin juga mengambil pendekatan yang berbeda. Ya, rasanya wong anime mesti membahas manga dan anime yang saat ini sedang booming ini sebagai tonggak baru dalam sejarah anime shonen yang mesti dibahas di video ini. Manga dan anime ini pada mulanya dianggap sebagai anime jenis survival sehingga sering disalahpahami sebagai anime dewasa atau seinen karena unsur-unsur gore yang ada di dalamnya. Namun siapa yang menyangka di season 3 anime ini berubah konteks menjadi anime berbasis intrik dan politik. Awalnya kita pikir kalau anime ini adalah anime tentang bagaimana cara manusia mempertahankan hidup mereka dari para titan buas yang mencoba memakan mereka satu persatu. Dan bagaimana cara Eren dan kawan-kawannya membunuh dan memusnahkan mereka. Namun setelah beberapa saat kita bisa melihat kalau ceritanya jauh lebih dalam dan lebih rumit daripada hanya sekedar membunuh Titan dan membebaskan umat manusia. Terlepas dari grafik manganya yang tidak terlalu baik di awal-awal penulisan, manga ini mampu memberikan kepada kita sesuatu yang berbeda. Penulisan dan narasi yang luar biasa dan plot-plot yang sangat menarik sehingga membuat siapapun tidak bisa menduga apa yang terjadi di episode-episode selanjutnya. 君には何が見える？敵は何だと思う？ Mimin ngomongin anime anti mainstream seolah nggak ada anime anti mainstream aja zaman dahulu. Eits, jangan salah. Wong anime juga tahu kalau dulu banyak anime-anime anti mainstream yang ditargetkan untuk para remaja. Namun menurut Wong anime, anime-anime tersebut adalah anime-anime yang lebih digolongkan sebagai anomali daripada anti mainstream.
Sebagai contoh ada yang inget Gintama? Apakah anime ini shonen? Iya, karena manganya sendiri terbit di Shonen Jump dan memang ditargetkan buat anak remaja. Apakah anime ini memiliki alur mainstream? Wong anime bahkan awalnya ragu kalau anime ini punya alur. Orang nih anime kalau kerjanya bukan ngebongkar rahasia produksi pasti ngemainin jok-jok WC kok. Bahkan kadang anime ini secara terang-terangan memparodikan anime lain dengan gaya khasnya yang sengean. Sebagai contoh, coba lihat opening berikut. Ini bukan opening Dragon Ball ya, ini opening Gintama. Jadi ya, kalau kalian mau bilang Gintama itu anime shonen anti-mainstream, ya terserah kalian sih. Tapi buat wong anime sendiri, Gintama itu bukan shonen anti-mainstream, tapi shonen anomali. Keberadaan anime ini adalah penyimpangan yang memang tidak sewajarnya ada di anime-anime shonen, atau bahkan seinen, atau bahkan shoujo. Walaupun wong anime sangat menyukai anime masterpiece satu ini karena mau melangkah keluar dari tipikal anime-anime shonen biasa. Meski anime yang satu ini tidak hanya melangkah keluar dari stigma anime-anime shonen, tapi juga meluncur deras sampai keluar ke atmosfer bumi. Sekarang ini, anime-anime shonen secara umum mulai berubah konsep dari yang asalnya battle shonen atau shonen pertarungan menjadi story based shonen atau shonen berbasis cerita. Anime-anime shonen umumnya mulai melakukan pendekatan ini sehingga anime-anime remaja dengan cerita menarik mulai muncul satu persatu. Anime-anime seperti misalnya Dr. Stone, Promise Neverland, Kaguya-sama Love is War, dan Jujutsu Kaisen mulai mempertunjukkan tajinya satu persatu di era modern dan mulai membangun kembali reputasi anime-anime shonen yang saat ini telah dianggap terlalu mainstream. Hal ini tentu saja berpengaruh positif pada perkembangan anime saat ini. Tapi apakah hal ini memiliki pengaruh buruk juga? Mari kita lihat saja nanti.